Selamat malam pecinta aspal panas. Inilah laporan langsung dari jantung Brasil, di mana ketegangan mencapai titik didih tertinggi. Sirkuit Ayrton Senna, Goiânia, baru saja menjadi saksi bisu dari sebuah kekacauan teknis yang hampir membubarkan seluruh rangkaian balapan akhir pekan ini. Bukan karena cuaca, melainkan rusaknya struktur lintasan tepat di garis start-finish yang memaksa otoritas balap memutar otak dalam tekanan waktu yang sangat sempit. Bayangkan, jutaan mata dunia tertuju pada area lurus utama, namun aspal justru terkelupas, menciptakan ancaman maut bagi para pembalap yang melesat di atas 200 km per jam. Situasi ini memicu efek domino yang luar biasa, di mana seluruh jadwal, termasuk sprint race MotoGP, harus digeser secara brutal, memaksa para kru mekanik bekerja dalam ketidakpastian total di dalam garasi yang pengap. Drama di luar lintasan ini hanyalah pembuka dari apa yang kita sebut sebagai salah satu kualifikasi paling emosional dalam sejarah modern Moto3. Veda Ega Pratama, sang pahlawan muda dari Gunung Kidul, kini berdiri di tengah badai tersebut, siap mempertaruhkan segalanya demi merah putih di tanah legenda balap dunia yang sangat sakral bagi masyarakat Brasil. Waktu menunjukkan pukul 5 sore waktu setempat, namun matahari Brasil seolah enggan bersahabat saat sesi kualifikasi akhirnya dimulai dengan keterlambatan yang sangat masif. Ribuan penggemar di tribun mulai gelisah. Namun di balik helm mereka, para pembalap seperti Veda Ega Pratama harus menjaga fokus tetap tajam meskipun ritme biologis mereka terganggu akibat pergeseran jadwal yang ekstrim. Bayangkan tekanan yang ada di pundak remaja 17 tahun ini. Ia sudah lolos langsung ke Q2, namun ia harus menunggu di pit yang gelap saat bayangan sirkuit mulai memanjang. Cahaya matahari yang rendah atau low sun visibility menjadi musuh baru yang tidak ada dalam simulasi manapun sebelumnya. Sorotan cahaya yang menusuk mata di tikungan tajam Goiânia bisa menjadi pembeda antara posisi pole atau kecelakaan fatal yang mengakhiri musim lebih awal. Veda tetap tenang. Ia tidak banyak bicara dengan kru Honda Team Asia, hanya menatap layar monitor dengan tatapan dingin yang menunjukkan bahwa mentalitasnya sudah setara dengan para veteran papan atas dunia. Ini bukan sekadar balapan motor biasa, ini adalah uji ketahanan mental, di mana hanya mereka yang memiliki saraf baja yang mampu bertahan dari tekanan psikologis akibat ketidakpastian jadwal yang terus berubah setiap menitnya di bawah komando otoritas balap. Baru 2 menit mesin menderu di sesi Q2, atmosfer Goiânia mendadak senyap saat sirene red flag membelah udara dengan suara yang mencekam. Horor terjadi di tengah lintasan saat serpihan karbon dan logam terbang ke udara, menandakan sebuah insiden yang sangat serius telah terjadi di tengah kerumunan pembalap yang sedang mencari towing. Hakim Danish, rival utama sekaligus sahabat serumpun Veda, terlihat terlempar dari motornya dalam kecepatan tinggi, bersama pembalap Code Motorsports, Cormac Buchanan. Kamera TV menangkap momen mengerikan di mana motor mereka hancur berkeping-keping, memaksa sesi dihentikan seketika untuk pembersihan puing yang dianggap membahayakan nyawa. Di pit lane, wajah para manajer tim memucat, sementara Veda Ega hanya bisa melihat tayangan ulang di monitor dengan napas tertahan, menyadari betapa tipisnya batas antara kemenangan dan tragedi di sirkuit ini. Beruntung, keajaiban terjadi di Brasil. Tim medis menyatakan kedua pembalap dalam kondisi sadar dan mampu melanjutkan perjuangan mereka, meskipun motor Hakim Danish harus dibangun ulang dalam waktu singkat. Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi semua orang bahwa sirkuit Ayrton Senna tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan sekecil apapun, terutama saat suhu lintasan mulai turun drastis menjelang malam hari di wilayah Goiânia yang sangat menantang ini. 7 menit penundaan akibat bendera merah terasa seperti selamanya, namun bagi kepala mekanik Honda Tim Asia, ini adalah waktu emas untuk melakukan penyesuaian terakhir pada setup motor Veda Ega Pratama. Saat sesi dilanjutkan dengan sisa waktu hanya 13 menit, strategi all or nothing langsung diterapkan tanpa kompromi sedikit pun. Veda diperintahkan untuk segera keluar guna mencari clean air agar tidak terjebak dalam kepadatan pembalap yang biasanya terjadi di kelas Moto3 yang sangat kompetitif. Tidak ada waktu lagi untuk bermain strategi towing di belakang pembalap lain, dan merah menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi pada paket motor NSF 250RW miliknya. Ia tidak menunggu bantuan dari rekan setimnya, Zen Mitani, melainkan langsung tancap gas seolah-olah setiap putaran adalah lap terakhir dalam hidupnya. Inilah determinasi seorang juara yang tidak membiarkan rasa takut akibat insiden sebelumnya mempengaruhi performa balapnya di atas lintasan yang masih terasa sangat
sangat licin dan berbahaya. 1 menit 27,213 detik. Itulah pukulan pertama yang dilepaskan Veda Ega Pratama saat ia melintasi garis finish pada percobaan pertamanya yang sangat eksplosif. Papan skor elektronik langsung berkedip, menempatkan nama pembalap Indonesia itu di posisi 3 besar, sebuah pencapaian yang membuat komentator internasional terperangah melihat adaptasi cepat sang rookie. Namun, Veda tahu betul bahwa posisi itu tidak aman karena para rivalnya seperti Joel Esteban dan Valentin Perone juga sedang memacu motor mereka hingga batas maksimal di sektor terakhir yang sangat krusial. Alih-alih merasa puas, Veda justru kembali ke pit untuk melakukan penggantian ban terakhir, sebuah langkah beresiko yang hanya menyisakan waktu sempit untuk 1 kali percobaan flying lap sebelum bendera kotak-kotak berkibar. Ketegangan di garasi Honda Tim Asia memuncak saat jarum jam terus berdetak menuju 0, sementara Veda baru saja keluar dari pit lane dengan sisa waktu yang sangat mepet. Ia harus melewati sektor pertama dengan catatan waktu merah demi memastikan posisinya tidak melorot ke barisan belakang yang sangat padat. Setiap perpindahan gigi, setiap titik pengereman dilakukan dengan presisi bedah saraf, membuktikan bahwa bakat alami dari Gunung Kidul ini memang diciptakan untuk panggung dunia yang paling megah sekalipun, di daratan Amerika Selatan yang sangat jauh dari tanah kelahirannya. Ini adalah cerita tentang 2 talenta terbaik Asia yang sedang mendominasi perbincangan di pedek Moto3 dunia saat ini. Saat Veda Ega terus mempertajam catatan waktunya, di sisi lain, Hakim Danis secara ajaib mampu bangkit dari kecelakaannya dan kembali melesat di lintasan dengan motor yang baru saja diperbaiki secara kilat oleh mekaniknya. Persaingan ini bukan lagi soal angka, tapi soal harga diri antara Indonesia dan Malaysia di kancah internasional yang sangat prestisius ini. Hakim Danish berhasil mencatatkan waktu 1 menit 26, sekian, menempatkan dirinya di posisi ketiga, tepat di depan Veda yang terus membayangi dengan selisih waktu yang sangat tipis, hanya 0,0 sekian detik saja. Selisih yang bahkan lebih cepat dari kedipan mata manusia ini menunjukkan betapa setaranya level kemampuan kedua pembalap ini di sirkuit Goiânia yang sangat menantang bagi para pemula. Veda terus menekan. Ia tidak membiarkan rivalnya melenggang dengan tenang, memaksa setiap jengkal tenaga motor Hondanya keluar di lintasan lurus utama yang panjang. Duel jarak jauh melalui papan waktu ini menjadi tontonan yang sangat dramatis bagi para penggemar di tanah air yang menyaksikan melalui layar kaca pada dini hari. Mereka berdua seolah mengirim pesan kepada dunia bahwa masa depan Moto3 kini ada di tangan anak-anak muda dari Asia Tenggara yang tidak gentar menghadapi dominasi pembalap-pembalap asal Eropa. Akhirnya, bendera kotak-kotak dikibarkan di bawah langit Brasil yang mulai berubah menjadi ungu kehitaman, menandai berakhirnya sesi kualifikasi paling dramatis di musim 2026 ini. Veda Ega Pratama secara resmi mengamankan posisi start keempat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 26,406 detik. Meskipun gagal meraih pole position yang jatuh ke tangan Joel Esteban dari tim Level Up MTA, hasil ini tetap dianggap sebagai kemenangan kecil bagi kubu Indonesia, mengingat segala rintangan yang terjadi sejak pagi hari. Veda hanya terpaut 0,265 detik dari posisi terdepan, sebuah jarak yang sangat bisa dipangkas dalam situasi balapan yang dinamis besok malam. Posisi 4 berarti Veda akan memimpin baris kedua, sebuah posisi strategis untuk melakukan serangan di tikungan pertama sirkuit Goiânia yang terkenal sangat sempit dan teknis. Di depannya ada Hakim Danis di urutan ketiga, yang berarti kita akan melihat duel derby Nusantara langsung sejak lampu start dipadamkan. Hasil ini juga membungkam para pengamat yang sempat meragukan kemampuan adaptasi Veda di sirkuit baru yang memiliki karakteristik aspal yang sangat berbeda dengan trek di Eropa maupun Asia. Keberhasilan menembus 5 besar di sesi yang penuh gangguan ini membuktikan bahwa paket teknis Veda dan timnya sudah berada di jalur yang benar untuk memperebutkan podium tertinggi di balapan utama nanti. Mari kita bedah mengapa posisi keempat yang diraih Veda Ega Pratama di sirkuit Ayrton Senna ini sangatlah krusial bagi peluang podiumnya nanti. Goiânia bukanlah sirkuit biasa. Trek ini memiliki karakteristik yang sangat menuntut stabilitas pengereman di sektor awal, namun membutuhkan kelincahan luar biasa di sektor tengah yang terdiri dari rangkaian tikungan cepat yang mengalir. Veda mengakui bahwa ia merasa sangat nyaman dengan aspal baru Brasil ini, meskipun ia tetap rendah hati dengan mengatakan bahwa masih ada ruang untuk improvisasi di sektor terakhir yang menjadi kelemahannya selama sesi latihan bebas.
Data telemetri menunjukkan bahwa Veda memiliki keunggulan dalam hal kecepatan puncak atau top speed yang akan menjadi senjata mematikan saat ia melakukan slipstream di belakang lawan-lawannya besok. Pemilihan ban akan menjadi kunci utama, mengingat suhu lintasan di Brasil bisa berubah sangat drastis antara pagi dan sore hari, yang tentu saja akan mempengaruhi tingkat keausan karet ban sepanjang 20 lap balapan nanti. Tim Honda Tim Asia harus bekerja ekstra keras malam ini untuk menganalisis data konsumsi ban agar Veda tidak kehabisan daya cengkram di 5 lap terakhir yang biasanya menjadi saat-saat penentuan di kelas Moto3. Strategi pengereman yang agresif namun tetap halus akan menjadi kunci bagi Veda untuk mempertahankan posisinya dari gempuran pembalap KTM dan CF Moto yang dikenal sangat kuat dalam akselerasi keluar tikungan. Beralih sejenak ke kelas menengah, pahlawan Indonesia lainnya, Mario Suryo Aji, juga tidak mau kalah dalam menunjukkan taringnya di tanah Brasil, meskipun ia harus menghadapi penundaan jadwal yang lebih parah dibandingkan kelas Moto3. Super Mario tampil sangat solid sejak sesi latihan pertama, secara konsisten menempatkan motor Kelex miliknya di barisan 10 besar pembalap tercepat di dunia. Keberhasilan Mario lolos langsung ke sesi Q2 menunjukkan kematangan luar biasa sebagai pembalap tahun kedua di kelas Moto2 yang sangat keras dan kompetitif. Meskipun sesi kualifikasinya harus diundur hingga waktu yang belum ditentukan secara pasti akibat masalah lintasan sebelumnya, mentalitas Mario tetap terjaga dengan sangat baik di bawah bimbingan kru teknisnya. Penggemar balap di Indonesia tentu sangat berharap pada double podium akhir pekan ini, di mana Veda berjaya di Moto3 dan Mario Aji memberikan kejutan besar di kelas Moto2. Keberadaan dua pembalap Indonesia di level tertinggi kejuaraan dunia balap motor ini adalah bukti nyata dari keberhasilan program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir. Mario Aji yang kini lebih berotot dan berpengalaman, diharapkan mampu memanfaatkan kekacauan jadwal ini sebagai peluang untuk menyodok ke barisan depan, memanfaatkan kelengahan lawan-lawannya yang mungkin kehilangan fokus akibat kelelahan menunggu di area paddock yang sangat panas dan penuh tekanan. Siapkan kopi dan pasang alarm kalian, karena jadwal balapan utama besok malam benar-benar akan menguji stamina para penggemar balap di tanah air. Moto3 Brasil dijadwalkan akan mengudara tepat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, sebuah waktu yang sangat ideal untuk menyaksikan perjuangan Veda Ega Pratama dari posisi start keempat. Namun jangan beranjak dulu karena drama akan berlanjut dengan Moto2 pada pukul 11:15 menit, disusul oleh kelas utama MotoGP pada Senin dini hari pukul 1 tepat. Ini adalah maraton balap motor yang tidak boleh kalian lewatkan sedikit pun, karena sejarah mungkin akan tercipta di sirkuit legendaris Brasil ini. Apakah Veda mampu mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi Goiânia, ataukah Hakim Danish yang akan berpesta di depan hidung kita? Jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar dukungan terbaik kalian untuk Veda Ega dan Mario Aji di bawah ini, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia balap paling bergengsi di planet bumi ini. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kekuatan netizen Indonesia adalah yang terbesar dalam mendukung atletnya di panggung internasional. Sampai jumpa di ulasan pasca balapan nanti, tetaplah di jalur balap, dan salam adrenalin dari CNN Sport Flash.